Sekarang kita ada di WA Farm. Di pagi yang ceria ini, saya pergi ke tempat pekerjaan. Nah, di dalam perjalanan ini, saya ingin berbagi pengalaman saya, ya, yaitu tentang beternak, budidaya, ya, budidaya lele. Untuk yang kedua, jadi di dalam yang pertama itu saya punya pengalaman dan memang benar-benar terjadi, yaitu bahwa lele yang ada itu saya kasih makan sayur-sayuran dan jadinya itu ya tidak seperti yang saya harapkan, ya. Dan itu semua, kenapa kok dikasih makan sayur, dikasih makan, ya karena pada waktu itu saya masih belum punya pengalaman dan gak ada orang yang memberi tutorial. Dan saya melihat apa yang ada di YouTube itu, bagaimana ada channel-channel tertentu kayak gitu yang membagikan pengalaman mereka, bagaimana mereka berhasil untuk mengembangkan lele mereka hanya dengan sayur-sayuran. Dan saya kepingin juga kan untuk ikut punya pengalaman seperti itu dan berhasil kayak gitu. Karena pada waktu itu semangatnya itu yaitu semangat makan alternatif yang murah, sehingga cuan melimpah, cuan luber kayak gitu. Nah, semangatnya itu yang ada gitu ya. Sehingga ya saya mencoba, ya benar-benar mencoba waktu itu tiap hari pergi ke pasar, 35.000 uang dikeluarin buat supaya dapat dapat sayur-sayuran itu dirajang. Itu yang setiap hari saya lakukan. Nah, di dalam pengalaman yang kedua ini saya berubah total. Pada waktu itu berubah total, saya nggak lagi pakai sayur-sayuran itu sebagai makanan utama daripada lele saya itu. Nah, sebaliknya saya pakai roti, ya, roti yang saat itu ada banyak orang itu juga mencontoh di channel-channel YouTube yang ada itu, bagaimana lele mereka itu dikasih makan roti dan hasilnya menggembirakan gitu, ya kan. Roti itu 1 kilo itu 2,5, 2.000 sampai 2.500 1 kilo kayak gitu. Dan memang benar ketika roti itu dibagikan gitu ya, itu lele itu menyambut itu dengan gembira gitu, ya, dengan sangat senang mereka menyambut itu. Seakan-akan wah, ini lelenya suka, pasti bisa berkembang dengan baik kayak gitu ya. Ternyata roti itu tingkat proteinnya itu kan juga nggak terlalu tinggi gitu, 10%-an kayak gitu. Yang pada waktu itu saya belum benar-benar meriset gitu ya, berapa sih proteinnya kayak gitu. Sehingga ya udah ada itu saya kasihin makan roti itu. Di dalam di dalam perkembangannya selama itu 4 bulan ya, untuk yang kali yang kedua ini, untuk tabur lele itu yang kedua itu, yaitu kasih roti ini. Nah, di dalam perjalanannya itu ya, di awal-awal ketika masih kecil ya tentu aja kita kasih pelet gitu ya, pelet kayak gitu sampai mereka sudah cukup besar kayak gitu, kita cariin roti kayak gitu. Dan
makanan utamanya itu ya roti serta pelet kayak gitu. Kita kombinasikan antara keduanya itu gitu ya. Tapi semangatnya itu semangat supaya jangan sampai maksudnya itu pakai pelet itu kebanyakan gitu ya. Nah pelet itu kan kira-kira 12-13 ribu per kilo gitu ya. Roti itu cuman 2.000-2.500 gitu ya kan. Nah cuman kan pada waktu itu kan uh, saya sendiri mungkin berhitungnya itu masih kurang bagus gitu ya. Roti itu kan basah ya, sehingga kadar airnya itu kan masih banyak gitu. Lah roti 1 kilo dengan pelet 1 kilo itu kan tentu aja beda ya, kayak gitu. Itu yang nggak kepikirkan di awal-awal itu kita kasih. Jadi pada waktu itu kalau misalnya saya kepingin juga FCR-nya itu 1:1 untuk roti gitu. Saya juga nggak tahu dapat pikiran kayak gitu itu dari mana gitu ya. Sehingga kan kalau misalnya orang itu kan kasih pelet itu, mereka kasih pelet 1 kilo, mereka berharap mereka bisa dapat daging nantinya itu juga 1 kilo. Dan ketika saya ketemu dengan pembelinya itu tanya, ini kasih makan berapa karung gitu. Ya udah ini 20 karung kayak gitu. Ya ini sekitar ya 600 lah maksimal kayak gitu. Itu yang beli itu karena mungkin udah pengalaman banget gitu ya, sehingga mereka bisa lihat cuma kasih makan apa. Wah ini saya kasih makan roti pak apa. Dia ketawain saya ketika dipanen itu ya kan. Nah di kali yang kedua itu semuanya relatif berjalan dengan baik ya, karena pada waktu itu saya bekerja sama dengan orang yang berbeda gitu ya, sehingga saya kasih tahu bagaimana makannya, bagaimana dibibis, bagaimana seluk-beluk, dan detail-detailnya itu jauh lebih baik gitu ya, sehingga seharusnya juga dapat lebih baik. Nah kesalahan saya di tahap yang kedua ini itu adalah ketika saya sampling gitu ya. Kan saya sampling ya. Nah saya sampling itu kelihatannya itu menjanjikan gitu ya. Saya tangkap itu yang gede-gede gitu. Nah yang saya enggak perhatikan itu ternyata sampling itu tidak sungguh-sungguh mewakili dari lele secara keseluruhan di dalam satu kolam itu gitu. Jadi samplingnya itu seperti apa gitu. Jadi waktu itu saya tebar makanan pelet kayak gitu, saya tebarin, terus kemudian saya tangkepin kayak gitu. Nah ternyata yang mungkin yang gede, yang nafsu makannya tinggi, itu mereka yang lagi lapar dan mereka makan pelet itu, dan pada saat itu tertangkap oleh saya gitu. Sementara yang kecil-kecil itu ada di dalam dan mereka tidak terlihat gitu di dalam sampling itu. Sehingga saya di dalam bulan-bulan pertama, bulan kedua sangat menggembirakan gitu ya. Nah masuk bulan ketiga kok kok masih kecil ya, kok masih dalam usia remaja kayak gitu. Terus ya itu saya panggilkan orang yang dia juga pengepul kayak gitu, terus ya kasih tahu ini kurang makan ini. Jadi dia ngomong ini lelenya ini kurang makan, padahal tiap hari itu saya kasih roti itu banyak kayak gitu ya. Karena 2.500 kan, jadi kalau misalnya itu 10.000 gitu kan berarti bisa 4 sampai 5 kalinya kayak gitu ya kan. Itu pengalaman yang kedua itu. Sehingga di yang kedua itu
karena semua berhasil dengan baik gitu ya. Dan saat itu umurnya itu sudah 4 bulan gitu. Ya sudahlah, saya pikir ya karena udah mungkin terlalu terlambat gitu ya, terlalu terlambat untuk dikasih makan terus kayak gitu ya, karena umurnya itu udah 4 bulan. Udah kalau misalnya mau dibesarin lagi gitu itu saya pikir sudahlah, saya akhiri aja pengalaman menggunakan roti itu. Jadi dari pengalaman saya, lele itu dikasih makan roti sebagai menu utama loh ya, itu sama sekali nggak work, nggak bekerja, nggak akan membuahkan hasil. Cuman orang-orang beberapa kalau misalnya ada orang itu ngasih contoh gitu aja, mereka ya itu bisa jadi tidak secara keseluruhan gitu. Dan saya sendiri tuh mencoba membagikan satu periode itu saya dedikasikan gitu ya. Bagaimana sih kalau benar-benar dikasih roti itu apa yang terjadi gitu. Dan saya ngalami gitu. Dan pada akhirnya itu karena itu semua berhasil kan, tidak seperti yang di tidak seperti yang di periode pertama itu, dimana ada satu kolam itu yang hilang kayak gitu. Lah ini di periode yang kedua ini semua itu berhasil dengan baik ya, semua berhasil dengan baik, semua bisa berjalan dengan baik ya. Itu hasilnya gitu. Ketika masa evaluasi itu datang kayak gitu, dari 8.000 ekor itu hasilnya hanya 450 kilo. 450 kilo kali 18.000 per kilonya. Nah itu, sehingga kalau misalnya ada keuntungan sangat tipis sekali kayak gitu. Tapi oke lah, itu kan biaya untuk belajar ya, biaya supaya mendapat pengetahuan yang benar gitu. Karena memang nggak ada guru, nggak ada itu. Dan saya sebelum terjun itu memang saya memperhatikan beberapa channel YouTube tentang lele ya, dan itu berbagai macam, ada eksperimen ini itu. Tapi itu kan nggak tuntas gitu ya. Nah, melalui pengalaman saya ini, saya ingin berbagi kepada semua penonton WA Farm ini, untuk supaya kita bisa benar-benar berhasil gitu ya. Ya nggak ada jalan lain kecuali kita pakai pelet itu, ya kan? Karena di pabrik itu mereka riset, dan orang-orang mungkin yang udah pinter ya, mereka udah tahu gitu. Sementara kita ini kan ya orang-orang biasa, orang-orang awam yang pengetahuannya terbatas, dan kita mencoba untuk mencari jalan sendiri. Siapa tahu barangkali bisa berhasil, bisa membuahkan hasil, ya kan? Siapa tahu dengan cuman modal 5.000 ya kan, kita bisa jual 18.000. Harapan kita semua kan seperti itu gitu ya, dengan biaya yang sekecil-kecilnya, untung yang sebesar-besarnya. Tapi ya di dalam dunia ini kan semua itu kan nggak ada yang tersembunyi ya. Pabrikan itu juga mereka itu berpikir sedemikian rupa bagaimana bisa membuat pakan-pakan yang bisa membuat ternak itu berkembang dengan begitu luar biasanya. Mereka riset sedemikian rupa ya kan, sementara kita ya dengan mengandalkan mungkin insting, pengalaman ya kan, kita ngelakuin kayak gitu. Jadi yang di kedua ini, kesalahan saya itu sebenarnya itu yaitu ketika sampling itu saya tidak benar-benar perhatikan gitu. Nah ketika 3 bulan memasuki masa panen itu saya lihat, lah kok masih banyak ya yang kecil-kecil kayak gitu. Nah dari situ tahu kalau ternyata memang roti itu nggak benar-benar bekerja. Ya udah, pada akhirnya balik lagi kasih pelet yang banyak kayak gitu, supaya apa?
mengejar waktu yang ada. Itu ya sebenarnya rugi waktu juga kan. Waktunya udah harusnya 3 bulan bisa panen, sekarang harus ngolor lagi kayak gitu. Nah, itu pengalaman saya yang ada di WA Farm ini ya, mengenai beternak lele, budidaya lele. Dan saya pikir ya nggak apa-apa lah buat biaya belajar ya, pengalaman untuk juga bisa saya bagikan dalam kesempatan ini. Yang benar-benar ingin budidaya, lakukan dengan baik, dengan benar. Jangan coba-coba salah, coba-coba salah. Karena saya pun sudah melakukan gitu, dan saya ingin berbagi. Sayur lah, ya mungkin sesekali kayak gitu ya boleh, buat cemilan ya boleh gitu. Tapi jangan lupakan yang ini, pelet itu ya. Karena dari pabrik itu benar-benar udah melakukan riset sedemikian rupa, mencoba sedemikian rupa kayak gitu, sehingga dia kepingin hasilnya itu seperti yang dijanjikan kayak gitu. Nah, sekarang saya pakai protein yang 30% dan yang 20%-an lebih itu. Nah, kita akan coba lihat gitu bagaimana hasilnya gitu ya, dengan pelet yang ada di rumahan yang sekarang ini lagi saya praktekkan di periode yang ketiga ini. Jadi yang sayur itu saya tinggalkan, yang roti itu saya udah tinggalkan kayak gitu, dan saya benar-benar beralih kepada pabrikan ini. Dan saya ingin berbagi pengalaman saya ini supaya setiap orang yang menjadi penonton di WA Farm ini bisa benar-benar mengambil hikmahnya, bisa benar-benar mengambil pelajaran, dan bisa belajar sehingga gak harus mengalami kerugian-kerugian yang sebenarnya nggak perlu karena udah dialami oleh orang yang lain. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita, dan apabila dirasa channel ini bermanfaat, berguna, video ini ada gunanya, saya minta tolong supaya bisa di-share, tulislah komentar-komentar di bawah kayak gitu, untuk menjadi penghiburan buat konten kreator yang ada kayak gitu. Dan jangan lupa kalau yang belum subscribe supaya segera bisa memenuhi persyaratan yang diajukan oleh YouTube, yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Doa saya selalu buat para penonton WA Farm ini, semoga diberi kelancaran, yang dikerjakan berhasil, rumah tangganya baik, bahagia, anaknya menjadi orang-orang yang sakinah, menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Oke, sampai di sini jumpa kita akan ketemu di dalam kesempatan yang lain. Terima kasih.